Tak sedikit orang di zaman modern seperti sekarang ini yang lebih mengutamakan pencitraan yang semata-mata demi meraih keuntungan duniawi. Tak jarang pula banyak orang yang tertipu oleh pencitraan mereka. Dikira baik, padahal di balik kebaikan itu terselubung niat tertentu demi mengeruk keuntungan bagi diri sendiri. Parahnya lagi, demi meraihnya tak jarang mereka ini sampai menghalalkan segala cara. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh ratu yang satu ini. Demi mendapatkan apa yang diinginkan, dia sampai hati meracuni suaminya sendiri hingga mati. Tidak cukup sampai di situ, ratu ini juga begitu tega membuat ibunya mati kelaparan, dan mengeksekusi pamannya sendiri agar bisa naik takhta, yang sebelumnya dikuasai oleh suaminya. Bisa-bisanya dia melakukan hal sekejam itu demi meraih kesenangan dunia. Siapa dia dan bagaimana kisah selengkapnya? Dirangkum dari berbagai sumber, simak ulasannya berikut ini. Namanya adalah Rabodo Andriana Poini Marina, atau biasa disapa Ramafo. Putri pasangan Pangeran Andrian Salamanjaka dan Putri Rabodo Andrian Tompo ini lahir pada tahun 1788 di Ambato Manoina, wilayah kerajaan Emerina atau Merina, negara prakolonial di sebelah tenggara benua Afrika yang mendominasi sebagian besar dari apa yang sekarang dikenal sebagai Madagaskar. Sepak terjang Ramafo menuju singgasana ratu dari kerajaan Merina pada abad 19 silam pun begitu dramatis. Singkat cerita, saat Ramafo masih kecil, ayahnya memperingatkan Raja Andrian Poini Marina mengenai rencana pembunuhan yang didalangi oleh Andrian Javi, paman Seng Raja yang sebelumnya telah diturunkan dari takhta oleh Andrian Poini Marina. Sebagai balasan karena telah menyelamatkan nyawanya, Raja Andrian Poini Marina kemudian mempertunangkan Ramafo dengan putranya, Pangeran Radama, yang kala itu telah diangkat oleh Raja sebagai calon pewarisnya. Bukan cuma itu, Raja Andrian Poini Marina juga bertitah bahwa anak yang lahir dari hubungan tersebut akan berada di urutan pertama dalam daftar calon penerus setelah Radama. Namun sayang 1000 kali sayang, Radama yang kemudian naik takhta bergelar Radama I sepeninggal ayahnya tak pernah mencintai Ramafo yang telah diperistri dan otomatis menjadi ratu di kerajaan Merina. Sudah begitu, Radama I malah membantai sebagian anggota keluarga Ramafo yang dinilai bakal menjadi ancaman terhadap rezimnya. Sudah barang tentu kenyataan pahit tersebut membuat Ratu Ramafo sakit hati. Dia lantas lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mabuk-mabukan bersama dayang-dayang istana, dan bertekad untuk menghabisi Radama I dan merebut singgasana Seng suami. Tak berselang lama, Ratu Ramafo pun membunuh suaminya dengan racun mematikan. Tapi, ada pula yang menyebut bahwa kematian Radama I bukan karena racun, melainkan karena penyakit sipilis yang sudah diderita sejak lama. Sepeninggal Seng suami, Ramafo pun memutar siasat agar dirinya yang naik takhta. Lagi pula apa gunanya menjadi ratu dari raja yang sudah mangkat? Terlebih lagi, sepanjang pernikahannya dengan Radama I, dia tidak dikaruniai anak. Sesuai tradisi kerajaan Merina, jika Seng Raja tidak memiliki keturunan, maka yang berhak mewarisi takhtanya adalah paman atau keponakan laki-laki dari saudara tertua Seng Raja. Berdasarkan tradisi tersebut, Pangeran Rakotobe lah yang berhak mewarisi takhta mendiang Radama I. Pasalnya, Rakotobe adalah putra sulung dari kakak perempuan tertua Radama I. Tanpa berlama-lama, Ramafo pun menghabisi nyawa Rakotobe, keponakan dari suaminya itu. Ayah, ibu, serta keluarga dekat Rakotobe pun tak luput dari pembunuhan yang sudah direncanakan oleh Ramafo.
Sebelumnya, Ramapho juga sudah menghimpun kekuatan dengan cara merekrut sejumlah pejabat istana guna mendukung ambisinya untuk naik takhta. Hingga pada akhirnya Ramapho pun berhasil naik takhta, dan menggunakan nama Rana Falona I sebagai gelar bagi dirinya sejak menjadi raja wanita pertamanya di sepanjang sejarah berdirinya Kerajaan Merina, atau yang kini dikenal sebagai Madagaskar. Terlepas dari itu semua, pada mulanya Ratu Rana Falona I dikenal sebagai sosok ratu yang baik lantaran mengutamakan kepentingan rakyatnya. Kebijakannya yang menentang praktik kolonial dari sejumlah negara asing, yakni Inggris dan Perancis, berhasil menarik simpati rakyatnya. Sampai-sampai, Rana Falona I berhasil menghimpun kekuatan militer besar-besaran dari kalangan rakyatnya sendiri guna mengusir para penjajah. Namun sayangnya semua itu ternyata hanya pencitraan belaka. Setelah berhasil mengusir pihak-pihak asing, dirinya sendirilah yang kemudian malah melakukan praktik-praktik kolonial kepada rakyatnya sendiri. Bagaimana tidak? Di masa kekuasaannya, Rana Falona I menggalakkan tradisi Phanompo Ana, yakni kerja paksa sebagai pengganti pembayaran pajak dalam bentuk uang atau barang. Bukan tradisi Phanompo Ana saja yang membuat rakyat Merina kala itu amat sengsara. Demi mewujudkan ambisinya, yakni memperluas wilayah kekuasaannya, Rana Falona I melakukan kampanye militer dengan merekrut pria dewasa untuk mengangkat senjata. Sang Ratu juga tidak segan memberikan hukuman sadis nan kejam bagi para penentangnya. Kondisi tersebut seolah semakin menambah sempurna saja kesengsaraan yang dialami rakyat Merina kala itu. Akibat banyaknya orang yang tewas selama kampanye militer yang dilancarkan selama bertahun-tahun, ditambah dengan tingkat kematian yang tinggi di kalangan pekerja Phanompo Ana, dan tradisi peradilan yang kejam pada masa kekuasaan Rana Falona I, populasi Madagaskar diperkirakan menurun dari sekitar 5 juta jiwa menjadi 2,5 juta jiwa antara tahun 1833 hingga 1839. Jumlah penduduk di Merina juga berkurang dari 750.000 jiwa menjadi 130.000 jiwa saja. Bahkan, bukan hidupnya saja yang membuat banyak orang menderita, tapi matinya pun membuat banyak orang sengsara. Bagaimana tidak? Pada upacara pemakamannya tahun 1861, satu barel mesiu secara tak sengaja meledak hingga menewaskan beberapa tamu upacara pemakamannya, dan membuat banyak orang terluka. Lantaran itu semua, tak heran bila Ratu Rana Falona I dipandang buruk dalam berbagai catatan sejarah. Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yuda Putra Kusuma. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih.